تقاته ولا تموتن إلا وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Yang paling unggul dan yang paling spesial dengan predikat orang yang mendapatkan keutamaan Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kemarin ditelepon oleh beliau sahib MC, saat bisa agak gantikan gitu. Oh siap 24 jam ya bilang gitu. Toh dekat juga. Ya. Saya taruna Bapak Ibu sebenarnya, ya, dulu di belakang dan sudah di Tegalmojo sejak tahun kemarin 2007. Ya. Kurang lebih. Jadi baru sekitar berapa tahun lah gitu. Tapi untuk masuk ke sini beberapa kali dulu sempat ya. Sekarang Masya Allah qadarullah, karena 1-2 hal belum bisa silaturahmi, dan ini mungkin silaturahmi saya yang ke berapa sih? Kesekian ya. Maka ala kulli hal, kekosongan ini semoga ada barokah dan manfaatnya jemaah. Untuk pertemuan kita coba bahas salah satu di antara faktor yang mungkin ya, kita sedang mendapatkan kegelisahan ya. Mungkin barangkali hati kita kurang tenang. Mungkin juga rumah tangga barangkali sering gesek-gesekan gitu. Didik anak juga kadang-kadang ditentang. Kemudian aspek-aspek yang lain dalam ibadah kurang mutmainnah. Sholat kita gelisah, sholat kita tidak fokus gitu. Atau amal-amal yang lain jemaah mungkin menyebabkan amal kita tidak baik. Pastinya ada faktor yang membuat itu terjadi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120. Salah satu isyarat yang Allah sudah sampaikan sejak tahun kurang lebih 1400 tahun yang lalu, ya. Ketika wahyu itu turun, Allah berfirman, wadaru ismal batin wadhahirah. Hendaknya kalian wahai seorang muslim atau manusia tinggalkan semua bentuk dosa dohir dan dosa batin. Kalau sekelas Bapak Ibu semua yang Masya Allah sholatnya sudah bagus ya, muamalahnya insya Allah juga sudah terjaga, kemudian sosial dengan masyarakat juga sudah bagus. Kalau bicara maksiat, mencuri, zina, itu bukan tipe-tipe orang-orang soleh kayak Bapak Ibu. Saya yakin, ya. Ya kalau sekali-kali gibah mungkin sih. Tapi dosa dohir untuk orang yang punya kualitas iman yang sergap sholat jamaah di masjid, dia akan takut jamaah, akan khawatir. Dia akan takut. Dia nggak akan kemudian berbuat maksiat dengan dohir. Cuma yang jadi problem itu adalah maksiat batin jemaah. Ya. Maksiat hati. Lah barangkali materi ini yang akan kita coba ulik sedikit Bapak Ibu. Kalau maksiat yang sifatnya nampak, ya, saya yakin kita itu bukan tipe-tipe orang yang hobi berbuat zina. Na'udzubillah. Kita nggak punya profesi mencuri. Walaupun kadang-kadang pernah terjadi sandal jamaahnya hilang. Itu yang bawa ya jamaah sebelahnya gitu. Tapi nggak banyak jemaah. Ya, nggak banyak. Yang artinya apa? Orang-orang yang beriman itu maksiatnya bukan maksiat dohir, walaupun ada. Tapi kebanyakan mereka itu adalah maksiat batin, dan inilah yang mungkin perlu kita kaji secara rinci. Jangan sampai kita itu sudah merasa casingnya, ya, casingnya itu beriman, tapi hatinya kufur. Casingnya sholat, tetapi hatinya lalai. Casingnya itu berbuat taat, tetapi hatinya bermaksiat. Nah, hal-hal ini jamaah sekalian yang membuat kemudian terkadang aspek dohir itu berpengaruh. Contoh misalnya, karena maksiat batin yang membuat kemudian orang itu terhadap keluarganya tidak baik, terhadap anaknya kurang bagus, terhadap orang lain apalagi. Itu efek daripada maksiat batin. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tengok dalam beberapa nas Al-Quran, sangat banyak dalil yang membuktikan kalau hati itu punya peran yang sangat kuat. Ya, salah satunya Allah berfirman,
la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta, anak yang kita miliki, ya. Kalau tambahkan satu lagi jabatan, pangkat, ataupun apa itu, tidak ada sedikit pun manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan kita hadir di tengah-tengah hari kiamat nanti di hadapan Allah dengan posisi hati kita yang baik. Itu kan gamblang jemaah. Nah, standar baik itu seperti apa? Karena ketika Nabi menyebutkan, ya, ala fi jasadi mudghah. Bukankah dalam diri kita itu ada segumpal daging, jemaah? Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau segumpal daging itu baik, bisa dipastikan, ya, bisa dipastikan kalau seluruh amal kita baik, kan gitu. Jadi berarti segumpal daging ini menjadi perhatian kita, menjadi fokus kita, menjadi tempat untuk kita senantiasa perbaiki terus, ya. Dan Nabi katakan, ketika hati itu atau segumpal daging itu baik, maka seluruh amalnya baik. Kalau rusak, maka seluruh amalnya rusak. Ala wahiyya qalbu, dan itulah Nabi sebut dengan istilah hati. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nabi kita juga pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak pernah lihat, jemaah, ya, kita itu cakep atau enggak gitu, punya fisik kekar atau enggak, ya, putih atau hitam. Allah nggak pernah tengok itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, ya, wa amwalikum. Dalam 3 redaksi hadis disebut dengan kalimat Allah tidak menengok, tidak melihat rupa kita, jasad kita, kemudian harta kita. Allah nggak pernah tengok itu semua. Kalau Allah tengok, Allah lihat masalah itu, jamaah sekalian, tidak ada di dunia ini orang yang paling kaya melainkan Qarun dan Fir'aun, ya. Dan kalau bicara fisik, ya, fisik itu, ya, orang Indonesia ini kan kalau dibandingkan dengan orang Timur Tengah, ya baina sama wa sumur lah gitu kurang lebih. Jadi antara langit dan sumur kan gitu. Secara fisikalnya, okay? Secara fisiknya, ya, orang Arab putih, gede, tinggi, hidungnya mancung-mancung, ya. Dibandingkan Indonesia jauh. Ya, tapi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, ini kan orang-orang yang di kayu bakar neraka. Na'udzubillah. Maka kalau kita bicara masalah harta, bicara kemudian fisik, bicara apa kedudukan, ya, mungkin kita tidak setara dengan orang-orang dulu, jemaah. Tapi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita keistimewaan, innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang menjadi catatan, Allah Subhanahu wa taala lihat dari sisi kualitas hati kita. Nah, jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum masuk ke poin-poin utama, ya, sebelum masuk ke pembahasan utama, masih ingat Bapak Ibu, kenapa iblis itu disentil oleh Allah, dikeluarkan dari surga? Dari surga. Iblis itu disentil dan dikeluarkan dari surga dengan posisi terbaik, jemaah. Apa posisi terbaiknya? Sudah melihat dan menikmati nikmat surga. Ya. Adam juga demikian. Ya. Adam Hawa dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga. Apa sebabnya, jemaah? Sama-sama maksiat, betul ya? Betul nggih Bapak Ibu? Nggih. Coba kita lebih dalam lagi. Apa maksiatnya Adam? Pasti tahu semua, nggih? Wala taqrabu hadhihi saja. Jangan dekat-dekat dengan buah ini, kata Allah Ta'ala. Buah itu adalah buah yang diharamkan untuk dimakan. Niku sanes naminipun buah khuldi, Bapak Ibu. Ya. Cuma orang Indonesia saja yang bilang itu buah khuldi. Karena dalam Al-Quran disebut al-khuld, ya, yang artinya kekal. Jadi jangan dekat-dekat dengan buah yang diharamkan ini. Ternyata kemudian karena bisikan-bisikan syaitan, bisikan iblis, akhirnya Adam dan Hawa alaihi wassalam terjerumus dengan makan buah khuldi. Ya. Istilah kita. Ingat, makan buah yang diharamkan Allah itu maksiat dohir atau batin, Bapak Ibu? Dohir atau batin?
Bisa dua-duanya, betul. Nampaknya sekilas karena larangan makan perkara-perkara haram. Makan misalnya babi, makan anjingnya. Itu dohir nampak jemaah. Sehingga dosanya Adam alaihi wassalam dan Hawa itu waktu itu berbuat maksiat dohir. Allah sentil dari surga, Allah keluarkan. Maksiatnya iblis apa? Fa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa dia enggan untuk sujud kepada Adam? Sifatnya aba jemaah. Wastakbaro. Aba itu enggan, angkuh, istakbaro karena kesombongannya. Jadi itu amal hati, gitu ya. Oke, sama-sama dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah, ketika Adam alaihissalam ini kemudian taubat, Allah terima taubatnya jemaah. Allah abadikan dalam surat Toha. Falamma najjahu, ya. Ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pilih Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bertaubat, ya. Fataba alaihi fahada. Kami terima taubat keduanya dan kami terima mereka untuk berbuat kebaikan. Sedangkan iblis malah dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la aghwiyannakum ajmain. Bayangkan, sebelum dikeluarkan itu iblis, dia dengan lantang di hadapan Allah mengatakan, saya akan sesatkan seluruh manusia. Inilah efek dosa hati jemaah. Efek dosa batin. Yang dimana dosa batin itu lebih banyak penentangannya. Karena kalau kita kumpulkan 3 orang misalnya, ada orang maksiat, dia mencuri, dia berzina, satunya lagi hobi gibah. Ya, walaupun gibah juga lisan. Oke lah, sebut satu hobi orang itu ingin dipuji. Nanti kita akan bahas. Dari 3 orang ini, 2 ini adalah hobi katakanlah mencuri, zina, satunya hobi orang yang suka pamer. Itu sangat sulit dinasihati orang yang ketiga jemaah. Nah dia apa? Maksiat hati, ya. Dan maksiat ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib bin Kalami Thayyib, dosa hati itu akbar min dambil dohir. Dosa hati itu jauh lebih gede jemaah bahayanya daripada dosa dohir. Ya, jadi ada orang maksiat dengan ada orang ujub misalnya. Maka yang ujub ini naudzubillah lebih berbahaya dan lebih menakutkan daripada orang yang berbuat zina. Ya, walaupun bukan berarti kemudian zina boleh Bapak Ibu, bukan, ya. Zina tetap dosa besar. Cuma berbahayanya lebih mengalahkan zina dengan sifat ujub tadi. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita akan coba ulik nggih, dosa-dosa hati apa saja sih kira-kira yang mungkin sering nempel, sering mampir gitu. Ya. Apa ya kita ini sudah sholat setiap hari, bahkan sudah 20 tahun, 30 tahun. Padahal kan sholat itu diantara fungsinya apa jemaah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Sholat itu fungsi pokoknya, ya, agar orang itu terhindar dari semua perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Keji itu termasuk diantara turunannya ucapan-ucapan porno, ucapan-ucapan keji itu kayak mencaci, gibah, adu domba, ya. Itu semua al-fakhs. Ucapan-ucapan kotor termasuk. Wal mungkar, perbuatan mungkar seperti perbuatan maksiat, syirik, beramal-amal yang tidak diajarkan Nabi, dosa-dosa besar, ya, itu rentetan daripada al-mungkar. Nah, sholat itu bisa ngerem itu jemaah. Nah, kalau kemudian kita ini tidak bisa ngerem perbuatan keji kita dan mungkar kita, perlu dipertanyakan legalitas sholat kita. Nah, untuk bilang dari. Baik, jemaah sekalian, rahimakumullah, kita masuk poin yang pertama. Dosa hati yang menakutkan yang pertama adalah Ibnu Qayyim menyebutkan ar-riya. Riya ini jangan dianggap sepele jemaah. Ya. Riya jangan dianggap apa? Sepele. Riya itu mustaqun min ru'yah. Riya itu diambil dari kalimat pecahan dari melihat. Makanya kalau melihat ingin dipuji itu namanya riya. Kalau ingin didengar maka itu sum'ah.
Sehingga riya ini, masya Allah jamaah sekalian, pernah suatu ketika Nabi berhadapan dengan sahabat, ingat sahabat ya, bukan kita. Di hadapan para sahabat beliau mengatakan, wahai sahabatku, ya, ala ukhbirukum ma huwa akhaffu alaikum minni. Mau enggak sampean semua saya kabarkan sesuatu yang paling aku takutkan min masihid dajjal, daripada turunnya apa? Dajjal. Bayangkan lu jamaah, bayangkan. Semua para utusan mengingatkan kepada kaumnya tentang A'war. Siapa itu A'war? Orang yang buta. Siapa? Dajjal. Semua nabi, semua rasul mengingatkan bahaya fitnah Dajjal. Sampai Nabi kita Muhammad bin Abdullah juga mengingatkan kita. Bahkan salah satu doa dalam sholat, kita pun berlindung dari fitnah siapa? Dajjal. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi ini jemaah. Tidak ada yang paling besar melainkan fitnah Dajjal. Ya. Hampir 95% orang yang bertemu dengan Dajjal dia beriman. Dan itu kebanyakan ibu-ibu atau wanita. Setiap bertemu jemaah, tidak diapa-apakan sama Dajjal. Cuma ditawari, mau surga atau neraka, itu aja. Tawari lagi, Anda mau dunia? Makanya kebanyakan wanita itu kenapa menjadi pengikut terbaiknya Dajjal? Karena hati wanita itu lemah. Ini ngapunten ibu-ibu ya. Semoga jenengan nggak ketemu Dajjal, Bu, sehingga tidak tersinggung dalam hadis ini. Jadi semua wanita itu lebih gampang terpesona dengan dunia. Wanita-wanita nanti di akhir zaman. Kalau kemudian wanita hari ini banyak terpesona dengan dunia, mungkin jangan-jangan dia sudah di akhir zaman. Ya. Kalau kemudian sudah seperti itu, maka waspada jemaah. Begitu menakutkannya Dajjal sampai semua orang yang beriman menghindari. Dan ada dua tempat yang kata Nabi sebutkan tidak bisa didatangi Dajjal. Ya, Haramain, ya, Makkah dan Madinah. Makanya banyak orang di akhir zaman yang mereka punya iman, mereka merapat ke kota Madinah. Ya, salah satu di antaranya ada seorang pemuda jemaah yang di kota Madinah, di mana orang ini memang dari kota Madinah, anak muda, ya, sangat masih belia. Karena semua kota sudah dijarah oleh Dajjal, sudah ditempati dan sudah dihinggapi, dan semua menjadi pengikutnya Dajjal, tinggal dua kota ini jemaah. Akhirnya kemudian Dajjal ini muter, keliling di antara perbatasan kota Madinah dan kota Mekah. Mekah Madinah 4 jam jemaah kalau naik mobil ini. Oh sini Belanda aja bisa diinjak dalam kedipannya Dajjal, apalagi cuma kota Mekah Madinah. Sangat gampang bagi Dajjal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika Dajjal ini kemudian ronda gitu ya, di samping kota Madinah, tiba-tiba keluar seorang pemuda dari kota Madinah. Pas berhadapan dengan Dajjal. Maka Dajjal kesempatan untuk membunuh ini orang ya, atau mempengaruhinya, tiba-tiba kemudian dengan lantang seorang pemuda mengatakan, "Anta Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bisa kita bayangkan jemaah. Begitu luar biasanya pemuda ini, ketika di hadapannya Dajjal, sempat dia mengatakan, Anda adalah Dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu itu banyak orang yang tertipu, sedangkan pemuda ini tidak. Kenapa jemaah? Salah satu di antara penjelasan para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah taala, karena pemuda ini tahu ilmunya. Sehingga semua yang terjadi terkait dengan Dajjal dan sifat-sifat Dajjal, bahkan bentuknya, wujudnya, ini pemuda tahu. Nah kok Dajjal kaget loh, ini kok bisa tahu? Bahkan dia lantang mengatakan dengan kalimat seperti ini. Akhirnya dipenggal jemaah, dibelah jadi dua, ya, dari ujung kepala sampai selangkangan ini terputus, terpecah. Ya. Setelah itu kemudian Dajjal hidupkan kembali. Dihidupkan kembali, harapannya apa? Dia beriman. Ternyata anak muda ini semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah Dajjal. Ya, kalau informasi yang dia terima dalam hadis kan Dajjal itu bisa menghidupkan, mematikan, cuma informasi jamaah. Tapi ini fakta terjadi kalau ini dibunuh beneran. Akhirnya semakin dia beriman, semakin kuat dia mengatakan kamu ini adalah Dajjal yang terlaknat. Kemudian dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala mau dibunuh lagi, dia kabur masuk ke kota Madinah. Nah, fitnah yang begitu menakutkan ini jamaah sekalian, Nabi katakan ada fitnah, ada sesuatu yang Nabi
melebihi fitnah Dajjal yang seperti tadi. Ya. Faqalu, sontaknya para sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Ya. Ingat jemaah, respon-respon sahabat tentang kebaikan itu masya Allah. Ya. Ketika Nabi katakan ada sesuatu yang saya khawatirkan melebihi saya takutnya dengan Dajjal, qalu, mereka sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan as-sirqul khafi. Ya, as-sirqul khafi. Sirqul khafi itu riya Bapak Ibu. Ya. Bahkan Nabi contohkan dalam kasus riya itu misalnya Bapak Ibu kita sholat, kemudian sholat kita perbagusi karena ada teman sebelahnya. Itu riya. Nate nggak Bapak Ibu kira-kira? Dulu waktu anak kecil kita atau kecil kita kan pernah ya kadang-kadang ada bapak kita sholatnya perbaiki waktu kecil. Ya mungkin anak kecil nggak ada hisab ya, belum ada hisab karena belum balik. Itu riya kurang lebihnya gitu. Sama dengan kita Bapak Ibu, hidup kita itu berlingkaran terkait dengan riya dan sum'ah. Riya itu dalam bab masalah pandangan, sum'ah dalam bab masalah pendengaran. Ya, hati-hati. Ya Allah musta'an ini jemaah sekalian. Sebuah dosa yang kalau sampai kemudian ada riyaknya bercampur dengan riyak sedikit saja, maka semua amal itu hilang. Dan Nabi ilustrasikan, Nabi gambarkan begitu sulitnya mendeteksi riya, sampai Nabi sebutkan ar-riya'u kanamlah. Riya itu seperti halnya semut, ya, semut Bapak Ibu, yang berjalan di waktu malam di batu yang hitam kelam. Coba jenengan tes nanti malam nggih, jalan di tempat yang berbatuan, terus kira-kira ada semut hitam nemplok atau jalan di batu itu, kelihatan nggak Bapak Ibu? Sulit, sangat sulit, ya. Sudah batunya hitam, semutnya hitam, waktu malam. Udah gitu mata kita juga agak kebetulan enggak, agak buruk nganten nggih. Agak-agak kemudian nggak jelas kalau nggak pakai kacamata bagi saya gitu. Wah, jamin tuh nggak akan kelihatan Bapak Ibu. Nggak akan kelihatan. Itulah riya. Sangat samar. Makanya kenapa riya itu dikatakan asyirkul khafi, syirik yang sangat samar. Begitu samarnya sampai Nabi gambarkan riya itu seperti semut yang berjalan di waktu malam di batu hitam kelam. Siapa kira-kira yang bisa selamat jemaah? Ayo. Sulit, ya. Makanya kenapa iblis ketika mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sesatkan seluruh manusia. Allah katakan, monggo silakan. Enggak ada masalah bagi saya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan illa ibadakal mukhlasin, yang tidak bisa disesatkan oleh iblis itu adalah hamba-hamba yang ikhlas jemaah. Ikhlas itu kan kalau kita menggunakan muradif nggih, lawan daripada apa? Riya. Jadi yang bisa menangkal, bisa menjadi penawar riya itu ikhlas. Dan ingat, ikhlas itu marotib tingkatan tertinggi jemaah. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau pernah menyebutkan ada tingkatan seorang mukmin yang beragam. Mulai dari muslim, itu level yang paling bawah jemaah. Jadi kalau kita disebut muslim jangan terlalu istimewa lah gitu. Bangga boleh, tapi belum istimewa banget. Wih, Masya Allah, muslim ya Pak? Iya, kita muslim. Kita harus memang punya identitas itu. Tapi masih levelnya itu ya level pertama. Ya. Level kedua ada mukmin. Nah, kalau mukmin sudah beruntung Bapak Ibu. Karena Allah sering panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzi na'amanu, hai orang-orang yang beriman. Levelnya sudah naik dikit, ya. Kalau sudah beriman, mukmin, kita punya predikat yang kedua disebut dengan muhsin. Orang yang baik dalam ibadahnya. Islam atau muslim, iman atau mukmin, ihsan atau muhsin. Level keempat jemaah ada namanya islah. Pelakunya muslih, dia sudah baik, bisa memperbaiki kanan kiri, itu muslih. Level berikutnya yang kelima, level ikhlas, pelakunya mukhlis. Ini level tertinggi jemaah. Ya, kalau sudah punya level ikhlas, maka iblis pun nggak berani mendekat. Setan dan iblis itu
cari pasien-pasien yang iman-imannya bertingkat jamaah. Kalau iman kita, kalau pakai angka nggih, saya itu sering pakai angka biar gampang ditangkap mawon. Katakanlah iman kita 1 sampai 10 nggih. Grade yang paling tinggi 10. Kalau Bapak Ibu atau kita imannya di angka 5, yang datang kira-kira setan imannya angka berapa jamaah? Ya, naik dikit nggih Pak, 6 atau 5,5 lah. Mungkin enggak setan yang datang itu level imannya itu angka 4? Iman pada iblis maksudnya sih jamaah? Enggak mampu dia. Maka iblis menurunkan asisten-asisten terbaiknya setan. Kalau iman kita angka 5, maka minimal samalah 5 sama 5. Tapi biasanya iblis dan setan itu kan yang menurunkan ajudan-ajudan terbaiknya tuh jamaah. Kalau iman kita 6, maka yang datang adalah setan level imannya 6,5. Kalau nggak mampu ganti setan level imannya 7. Ya, semakin grade iman kita itu bagus, maka cobaannya makin berat. Tapi yang jelas setan yang turun tangan jamaah, bukan iblis. Iblis itu singgasananya tasma, di atas air. Dia menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari. Jadi iblis itu tidak pernah turun tangan untuk mengganggu manusia. Dia mengutus asisten-asisten terbaiknya. Makanya kata Nabi katakan, ja'a iblis atau ja'a syaitan ya kula yaum. Setiap hari itu datang setan kepada iblis. Ingat, iblis itu cuma satu jamaah dan tidak beranak, tidak punya istri. Jangan bilang, anaknya setan, anaknya iblis, enggak. Ya. Iblis enggak punya anak, ya. Karena dia ingin setara dengan Allah, wa na'udzubillah ya. Sampai masalah tempat saja, iblis itu bikin saingan berada di atas air sehingga sananya, karena Allah Ar-Rahmanu Ar-Arsy istawa, dan dia bersemayam di atas aras dan di bawahnya ada airnya. Datang setan jamaah, dia mengatakan, ya iblis, qad fa'altu kada wa kada. Saya itu telah berbuat dan menyesatkan orang begini-begini. Kata iblis, ma fa'alta syai', idhab. Ente belum pernah berbuat apa-apa. Silakan pergi. Artinya apa? Setan itu datang kepada iblis lapor. Kalau laporannya nggak baik, kalau cuma sekedar bisa bunuh orang sebab iblis, sebab setan itu dianggap belum apa-apa jemaah. Pergi lagi ente. Faja'ah syaitanul akhar, datang setan berikutnya mengatakan, ya iblis, qad fa'altu kada wa kada. Ente belum apa-apa, pergi. Datang setan berikutnya, dia mengatakan, ya iblis, qad fa'altu, saya telah berbuat, orang itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Bisa anta, sebaik-baik santri ya sampean ini. Nah, sini. Disuruh duduk di sebelah kanannya iblis ya, Mas. Jadi kalau ada setan yang bisa membuat orang itu berbuat kesyirikan, maka begitu bangganya iblis. Akhirnya disuruh pensiun. Saya pensiun sudah, duduk. Faja'al akhar, datang berikutnya, dia mengatakan, ya iblis, qad yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Saya telah membuat rumah tangga orang berantakan. Apa kata iblis? Bisa anta, sebaik-baik santri kedua ya sampean. Nah, sini. Jadi Bapak Ibu, ngapunten nyuwun sewu. Kalau ada rumah tangga sampai cerai, itu begitu senangnya iblis. Ya. Sangat senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan separuh agamanya orang tadi. Karena bukankah pernikahan itu kata Nabi istakmala dinah? Bukankah pernikahan itu bisa menyempurnakan agama kita? Maka ketika orang itu cerai, kemudian terjadi huru-hara rumah tangga yang kacau, maka iblis sangat gembira, ini setan santri terbaik, suruh duduk pensiun. Ya. Jadi ada level-level tingkatan jemaah. Nah, tingkatan sirkul khafi, syirik kecil yang biasa kita riak itu termasuk yang kemudian kalau ada orang yang bisa membuat orang itu kemudian setan dibuat oleh iblis mempengaruhi orang manusia, dia berbuat sirkul khafi, maka iblis juga senang. Dan kehidupan kita ini cakupannya cuma itu Bapak Ibu. Ya. Amal ya mau dilihat orang, naudzubillah nggih. Ngaji ya maunya didengar orang, ya, hati-hati. Jangan sampai kita punya sifat riya. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, bicara riya saya kira panjang kali lebar ya. Kesimpulannya kita berupaya untuk waspada dengan riya. Jangan diikuti kalau ada bisikan-bisikan itu loh Pak. Masa sampean sudah sholat ya, nggak diperbaiki kalau ada orang sedekah masa sedikit dilihat orang banyak. Hati-hati jamaah, hati-hati. Ada was-was seperti ini langsung abaikan, langsung istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ini bisa membahayakan amal kita.
Sebesar apapun amal kita, kalau kemudian tercampuri dengan riya, amal itu musfroh jemaah, la yanfa, nggak ada harganya, nggak ada nilainya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, niku ingkang nomor setunggal nggih Bapak Ibu terkait dengan riya. Ingkang nomor kali, amalan hati yang juga tidak kalah menakutkan, yakni amalan ujub. Ya. Apa sih ujub itu? Ujub itu jamaah sekalian bangga dengan apa yang dia lakukan. Contoh gini, ini kalau mboten nyindir takmir nggih, mboten nyindir nih mboten. Misalnya tan, oh ini masjid kalau nggak saya yang bangun, wah nggak akan begini, hati-hati, nggih. Atau Bapak Ibu punya peran yang besar dalam sebuah organisasi atau apa gitu, terus mengatakan, wah ini dulu kalau nggak ada saya nggak begini, hati-hati, nggih. Hati-hati, ini ujub, merasa dia berjasa, khususnya dalam Islam Bapak Ibu ya. Kalau masalah dunia mau golah itu urusan jenengan. Kalau merasa urusan akhirat kita muncul ujub dikit saja, nah ini waspada. Ya. Kenapa? Karena ujub ini pernah Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Tsalafun muhlikatun." Ada 3 hal yang membinasakan Bapak Ibu. Ya. Ya banyak, cuma dalam hadis ini ada 3. Yang pertama, sukhun muta', pelit yang mendarah daging. Ya, sukhun itu kakak kelasnya bakhil, gitulah. Jadi pelitnya naudzubillah, sampai empedunya itu pelitnya, pahit. Ya. Itu sukh. Makanya istilah sukh itu level yang paling tinggi untuk menyebut orang medit. Kalau orang Arab bilang antas sukh, wah itu sakit Bapak Ibu. Kalau kita kan nggak punya kosakata, cuma pelit tok kan, gimana? Ada nggak bahasa Indonesia untuk mengatakan ini orang sangat pelit? Satu kata, ada? Ayo, coba cari. Jangan pakai sangat pelit, sangat medit, nggak ada sangatnya. Pakai satu kata, ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Orang Arab punya Bapak Ibu. Orang Arab kalau menjemput ini medit biasa, bakhil. Ente bakhil akhi. Nggak apa-apa bakhil. Tapi kalau sudah antas sukh, wah itu sakit. Itu kalau orang Arab ngomong antas sukh, wah itu dalam Bapak Ibu. Tapi kalau anta bakhil biasa aja. Ya, orang medit kan biasa nih. Tapi kalau sukh itu derajat orang pelit sak jantung-jantungnya gitu. Ya, dalam. Maka Nabi katakan sukhun muto'. Sudah sukh aja itu sudah menakutkan, muto' ditaati, diterus-meneruskan. Jadi pelit, naudzubillah min dzalik. Itu kata Nabi, dia akan binasa. Yang kedua Nabi sebutkan, ya, wahwan muttaba'. Hawa nafsu yang terus diikuti, hawa nafsu yang terus dilakukan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah ijabur ra'yi atau ijabul mar'i bin nafsihi. Orang itu ta'ajub terhadap apa yang ada pada dirinya. Termasuk diantaranya misalnya kita orang pintar Bapak Ibu. Oh ini loh saya pintar. Kalau nggak ada saya hasil rapat nggak mungkin ini memutuskan sebuah keputusan besar, nggak mungkin. Dia punya seakan-akan itu adil yang besar sehingga dia mengatakan oh ini loh saya gitu. Hati-hati. Dan ini loh saya nggak perlu terucap Bapak Ibu, nggak perlu terucap. Ya nggak perlu mengatakan ini loh saya orang yang paling berjasa di masjid ini, nggak perlu. Muncul aja dalam hatinya kerentak sedikit saja. Ini loh orang saya berjasa, misalnya dalam hati, udah. Itulah yang namanya apa? Ujub. Ya. Dan ujub ini salah satu yang dimiliki juga sifatnya iblis. Salah satu ujubnya dalam bab masalah apa? Penciptaan. Dia merasa kayak lebih, saya ini lebih senior, ya. Saya lebih bagus daripada Adam. Padahal kalau kita lihat sifat daripada api dengan lempung itu lebih baik mana Bapak Ibu? Ya. Lebih baik lempung, tanah liat. Dari semua aspek coba. Coba pegang api dengan lempung, lebih enak mana? Lempung. Bahaya dan madorotnya lebih besar mana? Api kan? Coba kalau sama-sama kita buang gitu, api kita buang ke rumah, lempung kita buang ke rumah. Kalau lempung kita buang ke rumah jadi pawon, gitu. Jadi kemudian apa itu? Yang sering buat ngulek itu Ibu. Cowek, ya kan? Tapi kalau api buang ke rumah, naudzubillah. Ya, dan sifat api itu panas, lempung adem. Sehingga itulah bodohnya iblis itu di situ. Ya. Kalau bukan ujub dan takabur, nggak mungkin itu punya
statement saya lebih baik daripada Adam yang dari lempung, itu nggak mungkin. Tapi karena sombong duluan, ujub duluan, sehingga dia berani mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala itu beliau punya takhlis al-khulaso, kesimpulan-kesimpulan terkait dua penciptaan makhluk ini. Satu Adam, satu iblis. Dikaji dari sisi apapun, api itu nggak ada baiknya. Dan identik api itu untuk sesuatu yang jelek jemaah, ya. Tapi kadang-kadang karena ujubnya, ya, sombongnya, angkuhnya, membuat kemudian iblis ini apa? Berani mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali ke ujub jemaah, ya. Jadi ujub, ya, ini yang kemudian kadang-kadang muncul dalam diri kita karena kita berjasa. Ya, makanya kalau kita merembet dikit lagi, orang yang dalam bab masalah amal soleh, dalam ketakmiran, dalam kemasjidan misalnya, biasanya kalau dia punya jasa, maka ada peluang-peluang untuk dia ujub. Ya. Sama dengan tadi riya jemaah. Riya itu juga menimpa orang-orang soleh. Nah kalau ngapunten nyuwun sewu, orang-orang yang nggak pernah ke masjid, apa yang diriakan? Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya, baca Qur'annya belum bisa. Mau riya apa jemaah dia? Mau ujub apa? Nggak ada. Sehingga maksiat-maksiat batin yang kita sebutkan dua hal tadi di atas, itu menimpa kita orang-orang yang di masjid, yang punya berjasa, yang punya jasa, yang punya pengaruh, ya. Makanya ini kadang-kadang kalau sampai salah dalam hati, menatanya, meletakkan, itu bahaya banget ya, Pak. Bahaya sekali. Masih ingat nggih kisah seorang tabi'in, Al-Alamah Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau itu jamaah sekalian kalau duduk majelis dengan para kolega-koleganya, relasi teman-temannya di kampung, itu beliau banyak diamnya daripada bicaranya. Ulama loh. Sekali Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau itu sampai divonis sebagian orang, ini orang dungu. Kenapa? Karena jarang ngomong. Ya, jarang berbicara. Kan biasanya kalau ada orang yang jarang ngomong, jarang bicara, orang akan muncul komentar. Ini orang, nah gitu loh, kayak negatif atau sinis. Siapa yang hari ini berani mengatakan Hasan Al-Basri itu dungu jemaah? Mana orangnya? Karya apa yang kita miliki? Gitu kan? Tulisan apa yang kita berikan kepada umat kaum muslimin? Jasa apa yang kita berikan? Itu tidak sebanding dengan Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in. Beliau ahli hadis, ahli fikih, ya, wara', zuhud, ya, dan soleh. Suatu ketika beliau kemudian, ya karena masyarakat biasa lah, ya nggak tahu ya. Ini orang kok dungu ya, nggak bisa ngomong apa ya, pendiam aja mah, nggak pernah ngomong, nggak pernah bicara. Kalau ibadah sholat selesai pulang. Jadi nggak nampak kalau dia itu keulamaannya gitulah. Nggak nampak kalau dia ini adalah seorang soleh, ya. Bagi orang ini, suatu ketika datang undangan. Kalau hari ini kita nyebut kajian akbar. Ya, tapi dengan beberapa masyayikh gitu ya, ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C gitu, 3 orang atau 4 gitu. Salah satu yang diundang adalah Hasan Al-Basri rahimahullah taala dari kota Baghdad. Ketika diundang, kebetulan undangan itu sampai kepada orang tadi, si orang yang ngejek tadi. Tolong sampaikan kepada Hasan Al-Basri undangan ini untuk ngisi pengajian gitulah, kajian akbar. Orang tadi bilang, "Loh, Hasan Al-Basri diundang, bisa apa dia? Wong ngomong aja nggak pernah." Komunikasi juga jarang. Ya soleh sih soleh, maksudnya ke masjid datang iya. Tapi kalau ngomong apa dia? Tapi karena ini undangan maka disampaikan kepada beliau rahimahullah taala. Sampailah kemudian undangan itu disampaikan, maka kemudian mau nggak mau, ya Hasan Al-Basri datanglah di tempat tersebut. Karena ini orang penasaran jamaah. Penasarannya ini kok tumben Hasan Al-Basri diundang pengajian besar. Datanglah orang tadi mengikuti. Ya, ngindel di belakangnya gitu. Dan duduklah di situ 4 ulama besar, ya. Kemudian memberikan sebuah tausiah pengajian, dan sampai di waktunya Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, kata orang tadi mengatakan, meriwayatkan, menceritakan, la yakhruju min fahmihi illa ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Bayangkan jemaah. Apa dia komentarnya? Saya belum pernah melihat Hasan Al-Basri dalam lisannya dan mulutnya melainkan yang keluar Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat berkata. Tapi nggak nampak karakter bahwa dia itu, beliau ini Hasan Al-Basri orang ulama besar. Ya. Coba itu kalau kita jamaah. Wow, muncul tuh ujub kita. Oh gitu ya. Itu kalau kita punya ilmu, punya buku, punya karya, punya gelar, punya pangkat, punya jabatan, punya nama, punya panggung, ya. Kita kadang-kadang muncul tuh dikit ujub. Dikit banyak itu sama aja jamaah.
Ya, makanya dalam perkataan Ibnu Qudamah ya dalam kitab Lumatul I'tiqadnya beliau bahwa maksiat itu Allah nilai qaliluhu wa katsiruhu. Mau dikit mau banyak sama aja. Ujub itu mau kenteknya baru dikit Allah sudah nilai jemaah. Ya, maka oleh karena itu jangan sampai kita kemudian memiliki sifat apa? Ujub. Nah, tadi ketiga jemaah sekalian. Ya, yang ketiga termasuk perusak hati. Dan ini maksiat hati yang menakutkan adalah hasad. Hasad jemaah. Hasad itu bahasa Arab Bapak Ibu. Ya. Kalau kita nyebutnya hasad itu apa dalam bahasa kita? Kalau jangan ditanya apa itu hasad, jawabannya apa Bapak Ibu? Halo. Kalau hasad itu apa? Menurut jenengan apa? Iri. Oke. Dalam bahasa Arab ada 3 yang kalimat iri Bapak Ibu. Ini lagi-lagi bahasa Arab memiliki banyak kosakata. Kalau orang hasad iri dalam bahasa Indonesia kita kan cuma iri aja nggih. Apa? Dengki. Oke, dengki sama iri lebih tinggi mana Bapak Ibu? Menurut panjenengan atau sama aja? Wong kok dengkinya Masya Allah Pak sampean. Wong kok irinya kira-kira lebih tinggi mana untuk bahasa? Dengki apa iri? Dengki Pak? Oke. Bolehlah kita ambil 2 kosakata dalam bahasa Indonesia nggih. Ada iri, ada dengki. Bahasa Arab punya 3. 1, gillu atau agil. Kedua, al-haqdu. Ketiga, hasad. Hasad itu level tertinggi jamaah. Ya. Wong kok hasad Pak? Atau itu sakit, ya. Gil itu pernah dimiliki oleh para sahabat yang mereka kadang-kadang muncul level paling rendah Bapak Ibu. Dalam doa ketika para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain ya, di mana salah satu di antara doanya adalah la taj'alu fi qalbina gillan. Itu doanya sahabat Nabi, kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang gil itu artinya iri juga gitu, cuma level aja Bapak Ibu, rasa saja ya. Para sahabat pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, la taj'al fi qalbina gillan. Jangan kau jadikan hati kami ya Allah cenderung untuk iri kepada orang lain. Itu menggunakan diksi kalimatnya gil ya. Dan wajar. Bukankah sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan fi kulli jasadina hasadun. Kita itu punya peluang untuk hasad Bapak Ibu, untuk iri ya. Semua orang itu punya peluang untuk iri. Misal sederhana banget, tetangga kita punya mobil, muncul nggak Bapak Ibu? Kata ibu yang di belakang, Pak itu loh Pak, tetangga kita beli mobil, kita kapan? Kan gitu. Tetangga kita beli motor gitu, tiba-tiba ibunya bilang, Pak, kapan Pak? Tetangga kita itu beli motor Pak. Nanti tetangga kita beli lagi sepeda ontel tuh, kan musim-musim goes nih. Udah lama nggak musimnya, tapi masih rame lah gitu. Istrinya bilang, tuh loh Pak, tetangga kita beli sepeda goes. Ya, kita kapan? Jadi mulai itu iri-iri itu jamaah. Ya. Itu namanya adalah bisa gil, bisa nanti al-haqdu, bisa hasad. Kalau levelnya naik dikit lagi al-haqdu, iri yang kemudian dongkol. Ini orang kok beli motor, beli mobil, gonta-ganti, oh punya toyol ini orang ini. Itu had, ya. Dia ada kecemburuan yang kemudian kadang muncul. Kalau hasad lebih naudzubillah min dzalik, dia gini, wah beli mobil baru semoga kecelakaan, mati gitu. Nah, itu hasad Bapak Ibu. Cuma kita dalam bahasa Arab itu punya diksi-diksi kalimat yang punya penekanan, tapi kita sama aja nyebutnya. Orang kok hasad sih Pak? Nah, itu maksudnya mungkin irinya nggak tahu level yang mana. Dalam bahasa Arab perinciannya kurang lebih itu Bapak Ibu. Ada al-ghil, al-haqdu dan al-hasad. Hasad itu level tertinggi yang kata para ulama zawalun ni'am ila ghairi. Kalau orang itu sudah berharap nikmat temannya itu hilang, itu hasad. Wah, semoga nggak punya mobil, semoga sakit-sakitan itu orang. Semoga nggak ketemu lagi mobilnya kecelakaan atau motornya. Itu naudzubillah jamaah. Itu level tertinggi dan naudzubillah. Nah, yang kita bahas ini tiga-tiganya. Ya. Hanya saja hasad yang dikatakan hasad dalam hadis, beberapa redaksi hadis dan ayat itu dengan tipe yang ketiga, level hasad yang tertinggi, ya. Baik. Dan dalam hasad ini jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita pernah bersabda, semua hasad apapun jenisnya, mau gil, mau hasad, mau al-haqdu, itu hukumnya nggak boleh.
illa isnatain, illa isnain, kecuali dua hal. Bapak ibu boleh hasad jika dua hal. Satu, dalam hadis Bukhari Nabi kita bersabda, yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasulita ya alaihi. Kalau bapak ibu lihat ada orang yang soleh, taat, rajin, baik, kok tiba-tiba jenengan begini, ya Allah, kapan ya saya seperti bapak ini gitu. Kok dia soleh banget, rajin banget. Monggo bapak ibu, itu hasad yang boleh. Oke? Ada temannya masya Allah rajin taat, rajin sholat, sudah sepuh, sudah usia, tapi kok kita ini masih muda, kita iri dengan beliau. Itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmah. Ya, rajulun atahu mal wal hikmah. Ada seorang yang kemudian dia diberikan harta, yang kemudian dengan hartanya dia ini sedekah. Kemudian kita ingin, kita iri. Ya Allah, kapan ya saya kok pengen sedekah tapi nggak punya uang? Ini bapak, masya Allah diberikan Allah rezeki bla 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 bla, bisa sedekah terus. Kapan saya ini? Ya, itu boleh. Ini pernah terjadi di kalangan para sahabat jemaah. Suatu ketika sahabat curhat pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud dusur, telah pergi orang-orang yang membawa ganjaran yang banyak. Nabi kaget, loh, maksud sampean gimana? Itulah ya Rasulullah orang-orang yang kaya katanya. Haula'i yusalluna nusalli, haula'i yasumun wa nasumu, ya, wa haula'i yatasaddaqun wa la natasaddaq. Kata sahabat, mereka orang-orang kaya, mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa, mereka sedekah, kami cuma diam ya Rasulullah. Iri jamaah. Ya, irinya apa? Sahabat sedekah, kita nggak bisa sedekah. Maka luar biasanya Nabi kita Muhammad bin Abdullah, karena begitu sedihnya sahabat yang miskin ini jamaah, maka Nabi hibur, silakan kamu sedekah setiap persendianmu. Lebih banyak daripada uang jamaah. Setiap persendian kita kan ada 3.360 persendian. Setiap tekuan ini sedekahkan bisa. Sahabat bingung, gimana sedekahnya Rasulullah? Cukup sholat duha 2 rakaat. Kurang apa coba jemaah? Jangan kalau duha 2 rakaat saja itu sudah sedekah sekian banyak dalam persendian kita. Itu Nabi untuk menghibur sahabat-sahabat yang tidak punya harta. Iri jemaah. Iri dua hal ini monggo. Iri lihat orang soleh dan orang yang punya ilmu, dia beramal di atas ilmu, kita iri dengan beliau. Orang yang kaya kemudian dia sedekah dengan hartanya, kita iri dengan beliau, monggo. Selain dua hal itu hukumnya haram. Okay? Dan yang terjadi di lapangan, kita justru di luar itu. Gitu. Irinya itu kalau tetangga punya motor, punya mobil, punya rumah. Tapi sayang kadang-kadang ibu-ibu sekarang nggak pernah bilang kalau misalnya suaminya nikah lagi, tetangganya maksudnya. Terus bilang, itu loh Pak, tetangga sebelah nikah, sampean kapan nikah lagi? Itu jarang. Nah, itu jarang tuh. Kalau dalam hal ini ibu-ibu mending melipir nih Pak. Tapi kalau tetangga beli mobil, beli motor, nah langsung tuh ibunya kampanye. Ayo Pak, kita beli mobil, beli motor baru gitu. Gitu Bu nggih? Ya, kalau ada tetangganya nikah lagi ya motivasi bapaknya Bu. Tapi yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah. Termasuk ini yang terakhir, masih banyak beberapa penjelasan amal-amal hati yang bisa merusak. Ini yang mungkin juga sering terjadi di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Su'udon, praduga yang buruk. Ya, kan sering itu kadang-kadang kita. Misalnya di kantor nih, ya. Di kantor tiba-tiba ada teman kita keluar, pakai pakai jaket atau keluar dia pakai motor, pakai helm, langsung disuudoni. Nah, jam kerja pulang nih, ya, siapa tuh? Jangan, ya. Seorang mukmin tidak selayaknya untuk mengedepankan suudon. Apapun yang terjadi, berhusnudonlah jemaah. Misal nih, sederhana banget. Itu ada baju koko nggih, sama mukna misalnya. Kok ada orang keluar tiba-tiba hilang? Kira-kira siapa yang ngambil? Ya kurang lebih yang keluar tadi kan, kurang lebihnya gitu kan. Tetap nggak boleh jemaah. Nggak boleh kita, oh ternyata bapak kemarin yang sholat di samping saya, pulang-pulang bawa baju koko, bawa sendal, bawa kulkas, bawa ini. Jangan. Walaupun benar terjadi nggak boleh jemaah. Walaupun fakta dia ngambil nggak boleh kita datangkan dia,
kita tanya, Pak, jangan kemarin yang lewat sini ya, kok jangan lewat, ini ngapunten maaf, kok kayaknya ada yang hilang. Kebetulan ada CCTV juga yang lihat jenengan yang ngambil. Nah, itu udah ketodong itu udah. Terus ya Pak saya ngambil butuh. Ya udah kasihkan gitu. Udah selesai jamaah, enggak usah diungkit-ungkit lagi. Kita itu sukanya mengungkit, ya kan? Sukanya suudzon, suka bicara buruk sama saudara kita. Kalau ada aib saudara kita, kalau bisa kita tutup rapat-rapat jamaah. Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Kalau ada seorang mukmin yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib kita di akhirat, Masya Allah. Dan siapa yang membongkar aibnya saudaranya di dunia, Allah akan bongkar. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat jemaah. Ya. Dan media kita hari ini, itu kita disuguhi dengan yang namanya infotainment, info berita yang isinya baru don itu jemaah. Kira-kira, tapi sudah muncul beritanya. Ya. Karena itu yang paling enak untuk dikonsumsi. Apalagi kalau berita bohong, berita anget yang itu belum jelas iya dan tidaknya dikatakan oleh orang tersebut, tapi sudah diinfotainmentkan dan itu masuk ke WhatsApp panjenengan gitu. Setelah masuk ke WhatsApp kita, dengan format ke orang lain dikirim lagi, berarti menyebarkan apa? Berita bohong. Hati-hati Bapak Ibu ya. Satu kebohongan sudah cukup orang itu menjebloskan ke neraka jahanam. Satu kebohongan, nggak perlu dua, nggak perlu tiga, apalagi sampai 10 ya. Makanya kenapa dikatakan fa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang namanya bohong itu akan mengantarkan kepada pintu-pintu keburukan. Fa inal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan pintu-pintu keburukan akan mengantarkan ke pintu neraka, kan gitu. Ya, sehingga kalau orang itu kemudian suudzon, itu sudah buruk jemaah. Apalagi sama orang muslim, enggak boleh. Makanya Nabi katakan apa? Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'do. Innal ba'dadan ismun. Sesungguhnya praduga yang tidak baik itu bagian dari dosa. Maka skip, jangan. Okay? Seorang muslim itu terpancar dari aktivitasnya, tidak menyakiti saudaranya, tidak kemudian dia membuat sakit orang lain. Ya. Bentuk apapun jamaah. Kadang-kadang kita itu nyindir, itu nyindir sebelah. Ya. Itu sudah bikin sakit hati loh jamaah. Ya. Jangan belum ngomong loh itu, baru apa maksudnya itu? Ternyata beliau punya masalah dengan dia, ya, itu udah merasa kayak, waduh ini kok nyindir saya gitu, ya, jangan. Apalagi kemudian setelah loh kan datang orangnya, nah itu jangan. Sudah itu aja bikin sakit, ini sebut, nah itu datang orangnya. Udah gitu sebut lagi, loh kok sendirian Pak, tumben, nah gitu. Jadi sindiran-sindiran itu juga bagian daripada awalnya karena suudzon. Karena dia tidak suka dengan praduganya dia. Ya, itu semua kita tutup jamaah. Semua aib kaum muslimin panjenengan tutup. Kalau ada di infotainment, di berita, jangan pernah ikut nimbrung menyebarkan aib orang lain. Jangan. Mungkin kita nggak mau juga toh aib kita disebarkan, gitu? Nggak mungkin. Nggak ada orang yang mau aib kita itu dibeberkan di hadapan orang lain. Nggak ada, wallahi jamaah, tidak ada orang yang mau. Ya, sekecil apapun, ngapunten nyun sewu. Kentut itu aib mboten? Saya tanya Bapak Ibu. Ayo. Aib, Pak. Waduh, soleh banget beliau nggih. Kentut itu kan manusiawi kan Bapak Ibu ya? Mungkin lah. Saya sih bilang kentut itu sebenarnya bukan aib secara kepribadian, tapi itu ya itulah. Lumrahnya orang ya kentut gitu kan. Tapi kalau kentut kemudian disebutin di pengajian, Bapak kentut waktu ngaji kemarin, malu nggak kira-kira? Oh malu. Padahal kentut itu bukan maksiat. Loh, maksiat enggak? Enggak, justru kalau Bapak Ibu kentut itu nikmat. Nah, cuma tempatnya jangan sembarangan gitu aja. Kalau sembarangan jadinya kita kayak gimana? Tapi saya katakan kentut itu bukan maksiat, bukan juga aib yang memang menjadi sebuah aib maksiat dosa. Itu manusiawi. Lu jangan nggak bisa kentut rumah sakit UGD Bapak Ibu. Iya, itu kalau nggak bisa kentut seminggu, waduh, rame ya. Bahkan di macam-macam tuh. Wong orang kentut saja disebutkan seakan-akan kita itu malunya luar biasa. Gimana? Apalagi masalah aib. Ya. Walaupun benar. Wong kentut itu faktanya benar kok. Ya. Kentut itu benar, kita kentut itu enggak kita ingkari. Itu pun disebutkan kita malunya luar biasa. Apalagi maksiat. Ya, maka oleh karena itu jamaah sekalian, suudzon itu akan menghadirkan ya
sifat-sifat yang kemudian kita ini benci dengan orang. Macam-macam. Banyak faktor yang boleh menyebabkan orang itu suudzon. Ya, salah satunya adalah karena lemahnya iman. Jamaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, demikian barangkali yang dapat kita bagikan. Ya. Semoga ada hikmah dan manfaatnya dan bisa kita ambil ibrah ya, bahwa kemaksiatan hati itu pengaruhnya besar. Dan ingat, kemaksiatan hati itu menjangkiti orang-orang yang soboh ke masjid, bukan yang di luar sana jemaah. Penyakit hati itu menghampiri orang-orang soleh kayak bapak ibu, bukan orang-orang yang nggak pernah ngaji, yang di luar nggak pernah sholat. Enggak. Penyakit hati lebih banyak menjangkiti orang-orang baik-baik seperti panjenengan semua. Semoga Allah hindarkan kita semua dari semua penyakit hati, apapun jenisnya, dan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman dan menjadikan kita semakin takut pada Allah dan dikumpulkan di Jannatul Firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.